الضعيف والمظلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberkahan untuk kita semua. Kembali lagi kita mengulas alur cerita film spiritual. Kali ini kita akan mengulas film Nabi Muhammad SAW dari perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perjalanan dari masa muda jahiliyah hingga sampai menjadi khalifah umat muslim. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya usai intro berikut. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Film diawali dengan diperlihatkannya umat muslim sedang melaksanakan ibadah haji. Kini Khalifah Umar bin Khattab terlihat sudah tua dan beruban sedang melakukan tawaf. Usai ritual haji, semua para jemaah berkumpul mendengarkan pidato Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pidato, beliau menyampaikan bahwa akan selalu berusaha menegakkan keadilan bagi umat. Tegurlah bila ada yang salah, dan laporkan bila ada gubernur yang berbuat tidak adil. Lebih baik mengganti gubernur setiap hari daripada membiarkan ketidakadilan pemimpin dalam sejam. Beliau melanjutkan untuk terus berjihad. Dan jihad yang sesungguhnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Usai menyampaikan pidato, Khalifah Umar bin Khattab beserta jamaah lainnya meninggalkan Mekah menuju Madinah yang saat itu sebagai pusat pemerintahan umat muslim. Di perjalanan, saat melihat sekumpulan pengembala unta, beliau langsung berhenti dan teringat akan semua masa lalu, dari masa muda hingga sampai menjadi khalifah umat muslim. Ingatan itu dimulai dari tempat yang sama, masa muda yang selalu bekerja keras mengembala unta sang ayah. Usai memandikan semua unta, berlanjut mengambil kayu bakar untuk diberikan pada sang bibi. Karena lelah, Umar bin Khattab berniat pulang sebentar untuk istirahat di rumah. Baru saja sampai di rumah, Umar langsung dimarahi oleh sang ayah. Yang ditanyakan bukan keadaan Umar, malah lebih peduli pada unta. Umar langsung berkata, "Ayah selalu memperlakukan saya bukan seperti anak sendiri, melainkan seperti budak." Tak jadi istirahat, Umar kembali ke tempat pengembalaan. Sungguh kehidupan keras yang dilalui Umar bin Khattab pada masa mudanya. Malamnya, saat Umar sedang duduk memandangi unta, adiknya yang bernama Zaid bin Khattab datang menghampiri dengan membawa bekal makanan. Zaid bin Khattab memang sangat prihatin dan sangat menghormati Umar. Di tengah-tengah perbincangan, Umar kaget melihat Zaid adiknya memberikan setumpuk uang. Zaid berkata, "Gunakanlah uang ini sebagai modal untuk berdagang." Karena memang Zaid tahu bahwa Umar bin Khattab sangat ingin berdagang, namun sang ayah tidak pernah mau memberikan modal. Umar sangat senang melihat sikap adiknya yang sangat peduli. Umar pun berangkat berdagang menuju Syria, Damaskus, yang saat itu menjadi kota superpower dalam perdagangan. Sesampai di sana, Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang pelanggan yang berasal dari bangsa Arab, namun sudah menetap di Syria dan pindah agama. Usai transaksi dagang, Umar diajak berkeliling ke pusat kota. Tak bisa dipungkiri bagi Umar, memang takjub melihat suasana dan kemajuan kota superpower itu. Suatu awal mula perjalanan beliau menjejaki perjalanan keluar dari Arab. Di Makkah, terlihat seorang Yahudi dari Yastrib berteriak meminta keadilan. Dia menuntut Quraisyah yang tidak mau membayar kurmanya. Namun Quraisyah berdalih bahwa kurma yang dijual oleh si Yahudi itu semuanya busuk dan rusak. Untuk apa saya membayarnya? Justru saya yang ditipu. Si Yahudi menyanggah bahwa semua sudah sepakat, maka wajib harus membayarnya. Suhail bin Amr yang mendengar perdebatan itu menyuruh anaknya Abdullah membayar semua uang kurma itu. Walau sebenarnya dia tahu bahwa si Yahudi itulah yang telah menipu. Di tempat lain sebagai kebiasaan hiburan,
terlihat pertarungan duel perwakilan dari suku. Sofwan yang juga hadir menonton menyuruh temannya memanggil Umar untuk melawan pemenang duel itu. Umar bin Khattab yang memang fisiknya sangat kuat dan lihai dalam berkelahi tidak butuh waktu lama menumbangkan lawannya. Semua penonton bersorak memuji kehebatan Umar, begitu juga dengan Sofwan yang membanggakan beliau. Memang tak bisa dipungkiri bagaimana keberanian dan kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada malam ke-17 Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri dalam gua Hira, turunlah wahyu pertama dalam surat Al-Alaq 5 ayat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mendekap Rasulullah, lalu berkata, "Iqra." Rasulullah lanjut menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai 3 kali hingga malaikat Jibril menyampaikan keseluruhan ayat yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Usai kejadian itu, Rasulullah langsung beranjak pulang ke rumah dengan keadaan takut dan gemetaran. Beliau langsung meminta kepada ibunda Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti sambil menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu, ibunda Siti Khadijah langsung menemui sang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal, di mana beliau adalah tokoh agama Nasrani yang sangat memahami kitab agama dan juga masih kerabat keluarga. Waraqah bin Naufal membenarkan bahwa yang berbicara itu adalah An-Namus atau malaikat Jibril, dan benarlah bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir yang terpilih. Beliau melanjutkan bahwa nanti Rasulullah akan didustakan, diganggu, diusir dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Jika usiaku mencapai masa itu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Usai mengucapkan itu, Waraqah pun pulang dengan berpesan pada Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kecil untuk selalu menjaga dan berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. الله ما تقبل عليه هذه القرية وما أحدث القوم فيه. Setelah beberapa waktu lamanya berlalu, maka turunlah wahyu kedua dalam surat Al-Muddathir ayat 1-7 yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujja fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Lalu film pun bersambung. Nantikan alur cerita film episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.